Halo, assalamualaikum, selamat pagi, sahabat Cahaya Kehidupan. Kali ini saya membuat audionya, suara saya rekam pagi jam 8 lewat 6 menit. Saya tadi baru habis treadmill, kemudian habis lihat angsa sama kelinci, ngasih makan mereka. Makannya apa? Nasi gitu ya, dilempar sama nasi. Kemudian si kelincinya dikasih makan daun-daunan. Berbagi kepada sesama makhluk, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan, kepada tumbuhan, dan semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan-hewan yang lain. Coba deh, hewannya jangan dibunuh dulu gitu ya. Hewannya diajak bicara, kemudian dilus-lus dan suruh pergi. Bagaimana kabar Anda di pagi ini cukup cerah gitu ya. Mataharinya terasa hangat, tapi sepertinya di langit mendung gitu ya. Tapi saya tadi habis olahraga, sedikit berkeringat. Entah kenapa saya pengen merekam suara saya ini di pagi hari gitu ya. Semua orang kalau pagi biasanya sibuk ke kantor, sibuk ngurusin pekerjaannya dan sebagainya, bahkan sampai macet-macet gitu ya, dibela-belain. Meskipun katanya kondisi pandemi tidak boleh keluar, tapi ternyata banyak kantor tetap beroperasi, banyak perusahaan tetap menjalankan rodanya, sehingga banyak pekerja juga tetap masuk dan sebagainya gitu ya. Pekerja kadang menjadi sesuatu yang tidak nyaman, tapi bagi orang itu sesuatu yang nyaman. Kenapa? Begitu dia keluar dari pekerjaannya, justru dia masuk ke zona yang tidak nyaman. Ada beberapa orang yang dia telepon saya gitu ya, bahkan ada yang WA saya bahwa dia merasa menyesal ketika dia keluar dari pekerjaannya. Dia menyesal karena ketika dia keluar dari pekerjaan, ikut terpengaruh dengan para pakar bisnis dan motivator itu yang menyuruh untuk keluar dari pekerjaannya, keluar dari zona nyaman, dan dia merasa bahwa hidupnya sekarang jadi bingung, jadi lontang-lantung gitu ya, nggak tahu mau ngapain, mau jualan, dia jualan tapi ternyata modalnya habis dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Karena Anda sudah terbiasa ada di zona yang teratur, zona yang ada pekerjaannya, ada yang menyuruh, ada yang memberikan target dan sebagainya. Itu adalah zona nyaman Anda. Anda tidak perlu mikir harus ngapain, Anda cukup mengerjakan tugas-tugasnya, Anda dapat gaji, dapat bonus. Sementara ketika Anda resign, ketika Anda keluar dari zona nyaman Anda itu, Anda justru masuk ke zona yang tidak nyaman. Anda tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menyuruh, dan ingat, tidak ada yang menggaji Anda. Artinya apa? Anda berada di zona tidak nyaman. Ini yang harus Anda persiapkan. Makanya kali ini saya ingin mengatakan bahwa jangan keluar dari zona nyaman Anda. Kenapa? Itu berbahaya. Kalau Anda nyaman dengan disuruh-suruh, Anda nyaman dengan pekerjaan yang teratur, Anda nyaman dengan gajian pasti tiap bulan, Anda nyaman dengan ada yang menyuruh, hati-hati ketika Anda belum siap, ketika pikiran Anda masih belum menyiapkan situasi setelah itu, ketika Anda resign, ketika Anda terpengaruh dengan kata-kata keluar dari zona nyaman Anda, yang terjadi apa? Anda masuk ke zona yang sangat tidak nyaman, zona hutan belantara di mana Anda nggak tahu harus ngapain, Anda harus bergerak sendiri, Anda harus berjalan sendiri, Anda harus menggaji diri Anda sendiri. Dan itu membutuhkan sebuah pengalaman, sebuah mindset yang kuat sebelum Anda masuk ke zona itu. Saya selalu mengatakan, jangan mau disuruh keluar dari zona nyaman Anda.
Kenapa? Karena Anda sedang meninggalkan kenyamanan, masuk ke ketidaknyamanan. Kalau Anda siap, silahkan. Kalau saya suruhnya, Anda tetap di zona nyaman Anda dan Anda buat zona nyaman yang baru, sehingga Anda siap ketika keluar dari zona nyaman lama, masuk ke zona nyaman yang baru. Jangan mengatakan Anda harus kuat mental. Banyak orang di luar sana tidak kuat mentalnya. Ketika dia resign, dia bingung, akhirnya apa? Frustasi, kemudian stres, dan akhirnya sakit. Bahkan banyak yang akhirnya memilih kembali untuk bekerja. Ini adalah sebuah perbedaan zona yang sangat sangat berbeda sekali sebetulnya. Ketika Anda sudah terbiasa dari kecil, mental Anda dididik untuk bekerja, dididik untuk ikut sama orang, dididik untuk gajian, Anda betul-betul harus merubah totalitas semua mental itu, merubah semua mindset itu untuk siap-siap tidak dapat uang bulanan pasti, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngasih target, tidak ada yang ngatur. Artinya apa? Siap-siap Anda kebingungan. Kalau Anda belum mempersiapkan itu ketika Anda sedang bekerja, saya khawatir Anda tidak kuat, Anda ngeheng dan akhirnya menjadi stres. Dan ini banyak terjadi. Banyak orang belajar RMC karena dia merasa menyesal kenapa dulu keluar dari pekerjaannya, kenapa dulu dia resign. Padahal dia sudah bagus posisinya. Dia ada baca buku katanya kalau bisnis nanti gini. Iya, itu buat orang-orang yang sudah terbiasa ada di dunia tanpa aturan. Tapi kalau Anda dari kecil terdidik dengan mindset seperti itu, sebelum Anda keluar, Anda harus berani merubah dulu pola pikir Anda, pola kehidupan Anda, mempersiapkan masuk ke dunia yang tanpa aturan. Oke? Saran saya, jangan keluar dari zona nyaman Anda. Tetaplah di zona nyaman Anda dan persiapkan zona nyaman yang baru supaya Anda punya banyak zona nyaman, sehingga tidak hanya ada satu zona nyaman tapi ada multiple, ada banyak zona nyaman yang bisa Anda masuki berpindah-pindah, dan itu tentunya menghasilkan income yang berbeda-beda juga. Tapi kalau Anda memutuskan keluar dari zona nyaman Anda masuk ke zona tidak nyaman, biasanya nih Anda kebingungan, ya kan? Tidak dapat gaji, nanti bulan depan cicilan gimana dan sebagainya. Nah, hati-hati ya ketika baca buku, ketika dengar motivasi, ketika dengar pencerahan yang katanya pencerahan. Kalau dia tidak jelas, jangan Anda hanya berbekal nekat, semangat, sudah saya mau resign, saya mau keluar dari zona nyaman saya mau mencoba zona lain selain zona nyaman ini. Hati-hati. Kenapa? Banyak orang di luar sana kesusahan merubah pola pikirnya, kesusahan merubah mindsetnya. Apalagi ketika Anda belum tahu bagaimana caranya mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Hidup Anda bisa jauh lebih kacau daripada sebelumnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap hidup yang seimbang, selalu tersenyum, dan buat diri Anda bahagia hari ini. Ciptakan kebahagiaan Anda hari ini. Supaya apa? Supaya diri Anda bahagia, sekitar Anda bahagia, dan tentunya pikiran Anda penuh dengan kebahagiaan, kemudahan, dan kesehatan. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama.